Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, suatu unsur mempunyai diagram orbitalnya ini diketahui. Terus ditanya, kedudukan unsur X dalam tabel periodik berapa? Oke, perhatikan kalau kotaknya itu 1, gitu ya, ini berarti sukulitnya S, ada 2 elektronnya. Terus kalau kotaknya itu ada 5, oke, itu sukulitnya apa? Oke, pintar. Di sini elektronnya yang terisi ada 5. Oke. Jadi kalau yang terluar itu sukulitnya adalah SD, ini adalah golongan B, transisi. Terus golongan berapa? Tinggal jumlahin aja yang di atasnya. Kayak gitu ya. Berarti ini golongan 7B. Oke, 7B ada 2 nih. Oke, terus yang mana? Sekarang kita nentuin periodenya. Ini kan ada AR. AR ini kan unsur gas mulia ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, unsur gas mulia itu apa aja? Ini kan, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ya kan? Ini periode 1. Terus ke bawahnya lanjut ini periode 2, periode 3, 4, 5, 6. Berarti karena AR ini dia di periode ketiga, berarti selanjutnya periode 4 dong, ya kan? Berarti ini jadi 4S2, 4D5. Makanya periodenya adalah periode 5, golongannya 7B. Jawabnya adalah yang E. Lanjut lagi. Pasangan senyawa berikut yang memiliki tata nama yang tepat. Oke, nih. HCl itu hidrogen monoklorida, ini salah. Ini mononya nggak disebutin, dan biasanya ini juga disebut sebagai asam klorida, gitu. KOH, monokalium, ini salah ya, karena kan ini katanya adalah ikatan ion, jadi nggak disebutin mononya, itu nggak ada. Jadi ini salah. Nah, NaCl ini juga ikatan ion, ini kan dia Na plus sama Cl min. Jadi kalau dia ikatannya ion atau senyawa ion, dia nggak ada kata awalan mono di tri, kayak gitu nggak ada. Oke, ini salah. N2O, N ini kan dia unsur non-logam ya, karena dia golongan 5. O-nya juga non-logam. Non-logam sama ketemu dengan non-logam berarti itu adalah ikatannya ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen baru dikasih namanya yang ini, yang disebutin. Kalau dia di sini kan jumlah N-nya ada 2 nih, bahwa baru di sini disebutin di. Nah, jadi nitrogennya ada 2 di nitrogen, sedangkan di sini oksigennya ada 1, monoksida. Ini yang benar. Jadi jawabnya itu yang D. Kalau yang 5, ini salahnya di mana? Ini juga ikatannya ion, yaitu Mg2+ sama Cl-. Seharusnya ini namanya adalah magnesium klorida, jadi nggak ada D-nya. Oke, next lagi. Unsur R dan T berikatan, membentuk jenis ikatan dan molekulnya apa? Berarti karena di sini sudah diketahui konfigurasinya, kita cuma nentuin dia golongan berapa. Ini kan S, berarti ini golongan 1, ini SP, berarti ini golongan 6A. Kalau 1 kan berarti dia melepaskan elektronnya, berarti dia logam, dan membentuk ionnya, dia melepaskan 1, berarti R+. Kalau golongan 6, berarti dia membutuhkan elektron, berarti dia akan termasuk non-logam, dan kalau dia menangkap elektron, berarti dia akan membentuk muatannya negatif. Berarti ini yang ditangkap 2, berarti T2-. Berarti nanti ini akan terbentuk ikatannya secara ion ya. Oke, berarti jawabnya antara yang ini. Sekarang kita bentuk senyawanya. Teman-teman ingat aja, yang kali silang, ini kan 1 nih. Nah, angka 1-nya menjadi indeks lawannya. Ini, 2. Jadi muatan unsur itu akan menjadi indeks lawannya. Jadi akan hasilnya ini adalah R2T. Jawabnya adalah yang B. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Unsur X mengandung protonnya 15 dan neutronnya 16. Jadi konfigurasinya berapa gitu. Oke, teman-teman ingat yang ini. Ini kan simbol dari unsur ya. Jadi Z ini itu merupakan nomor atom. Ya kan? Ini merupakan nomor atom, dan nomor atom itu menunjukkan jumlah proton sama jumlahnya dengan jumlah elektron. Di sini dikasih tahu dia unsur X, berarti dia atomnya itu netral, berarti jumlah protonnya sama juga jumlah elektronnya. Berarti kalau kita buat konfigurasinya, nah seperti ini. Kalau ini ada 16 neutron, nggak masalah, kita dapat nomor masanya. Tinggal dijumlahin aja, proton ditambah neutron, ini jadi 31. Oke, ini konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3.
Oke, ini dia konfigurasinya menggunakan penyingkatan. Oke, neon itu dia nomor atomnya 10 ya. Oke, berarti kalau kita singkat berarti sampai batas sini. Berarti ini Ne, nah di sini 3S2, 3P3. Berarti jawabnya adalah yang C. Oh, sorry, bukan C. Yang A, kan 3S2, 3P3. Next lagi, nomor atom X. Oke, di nomor atom X-nya ada 26. Yang ditanya konfigurasi dalam keadaan X3+. Berarti kita buat yang netralnya dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini udah berapa? 10, 20. 3D6. Oke, ini diminta adalah dalam keadaan 3+. Kalau 3+ ini artinya berarti dia melepaskan. Ya kan? Melepaskan 3 elektron. Berarti ingat, elektron itu dilepaskan pada subkulit terluar atau kulit terluar. Yang kulit terluar kan 4S. Oke, ini kan pengisiannya ini karena berdasarkan tingkat energi, ya kan? Tetapi kalau ditulis nih berdasarkan kulitnya ya, ini 3P, 3D, baru 4S. Berarti yang paling terluar itu adalah S. Oke, jadi ini ada 2, ini ada 6. Yang dilepaskan adalah 3, gitu. Berarti 2 dari S-nya dilepasin, 1 lagi dari sini. Nah, nanti sisanya jadinya 3D5 gitu. Jadi kalau X263+ jadinya gini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Oke, ada nggak jawabnya nih? 4S-nya nggak ada lagi ya. Ini salah nih, udah jelas salah. Ini juga nggak ada. Berarti yang ini ketemu. Jawabnya adalah yang E. Kayak gitu. Oke, next lagi. Yang memiliki sifat mirip dalam sistem periodik. Oke, teman-teman ingat. Nih, kalau ini kan kalau ke bawah, ini namanya golongan. Atau dalam vertikal itu golongan. Kalau dia horizontal, ini namanya periode. Oke, ingat penggolongan sistem periodik ya kan dari beberapa ilmuwan. Kalau dia digolongkan unsur yang ditempatkan dalam satu golongan itu karena memiliki kemiripan sifat. Oke, sedangkan kalau dalam satu periode itu karena kenaikan nomor atom. Oke, kenaikan nomor atom. Berarti sekarang ini kita tentuin dulu. Berarti yang terdapat dalam satu golongan. Oke, berarti ini kita buat konfigurasinya untuk yang pertama ya. Oke, kita buat X aja deh. Ini kan 20. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Setelah itu, oh ini 20 ya. Berarti ini 10, ini 20. Berarti setelah 3P, 3D. Oh, udah pas dong, karena kan dia 20. Nah, berarti yang terluarnya nih, berarti dia golongan 2. Oke, terus kalau dia X-nya 10, 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini udah 10 ya. Berarti terakhirnya SP. Ini berarti golongan 8A. Ini juga A. Terus kalau nih, ingat ya kalau ini kan XZA. Jadi ini jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini protonnya 15, berarti elektronnya juga 15. Ya kan? Berarti ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. TSP, ini golongan, tinggal jumlahin aja yang di atasnya, berarti golongan 5A. Kalau ini dia berarti proton 19 ya, berarti X19. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Terakhirnya S, berarti ini golongan 1A. Terus selanjutnya kalau X-nya ini 12. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, baru 3S2. Ini terakhir. Berarti ini golongan
2A. Oke, teman-teman perhatiin. Di sini yang diminta adalah memiliki sifat yang mirip. Jadi yang memiliki kesifatan mirip itu adalah yang berada dalam satu golongan. Berarti yang memiliki elektron valensi sama. Ini 2. Ini 2. Berarti yang 20 sama yang 12. Berarti 1 dan 5. Ini dia ketemu. Oke, ingat itu ya. Jadi kalau digolongkan dalam satu golongan berarti itu karena kemiripan sifat. Kalau dalam satu periode itu karena kenaikan nomor atomnya. Next lagi. Unsur dengan keelektronegatifan tertinggi memiliki konfigurasi. Oke, di sini ditanya adalah yang memiliki keelektronegatifan. Teman-teman ingat kalau keelektronegatifan itu kan kemampuan dia menangkap elektronnya lebih kuat, kayak gitu. Berarti semakin ke kanan dalam tabel periodik, keelektronegatifannya semakin besar. Ingat, cuma sampai golongan 7A. Kalau golongan 8, itu keelektronegatifannya dia 0. Karena kan dia udah stabil. Jadi kita lihat konfigurasinya aja. Nih, elektron valensinya. Ini kan S sama P terakhir. Berarti ini golongan 8A. Ini terakhirnya S. Berarti golongan teman-teman berarti harus ingat lagi nih untuk menentukan golongan sama periode. Oke, ini golongan 2A. Kalau ini terakhirnya S sama P, berarti jumlahin aja yang di atasnya ya. Berarti 7A. Ini terakhirnya S2, P6, berarti jumlahin aja. Berarti dia termasuk golongan 8A. Kalau ini terakhirnya 4S, berarti ini 1A. Oke, ingat yang memiliki keelektronegatifan itu berarti yang memiliki elektron valensinya lebih besar. Berarti dia lebih mudah menangkap. Ini kan golongan 8 enggak, karena dia 0. 1 dan 2 itu lebih mudah menangkap, lebih mudah melepaskan elektron. Berarti jawabnya adalah yang 7. Oke, jadi golongan yang paling besar keelektronegatifannya itu adalah golongan 7A. Next lagi. Sistem pengelompokan unsur yang dikenal dengan sistem oktav. Oke, jadi teman-teman ingat lagi ini ya. Jadi kan ada penggolongan unsur, ya kan? Jadi ada beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu yang ada Dalton, terus yang ada siapa lagi? Triad de Bruyne, ya kan? Terus yang selanjutnya ada Mendeleev, ada Newlands, dan ada Moseley. Yang kayak gitu. Oke, di sini yang diminta itu adalah yang oktav. Oke, jadi teman-teman ingat kalau yang oktav itu adalah bunyi hukumnya dari si Newlands. Oke, kalau de Bruyne ini kan dia yang triad. Yang dia satu kelompok itu dikelompokkan jadi satu golongan itu dikelompokkan menjadi 3 unsur. Jadi rata-rata unsur yang di tengah-tengah itu merupakan rata-rata dari unsur yang 1 sama 3. Kayak gitu. Kalau Mendeleev ini yang menemukan ini golongan sama periode. Oke, kalau ini Bayer hampir sama dengan Mendeleev. Kalau Moseley ini dia memperbaiki dari Mendeleev, dan ini adalah sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang, yang punya Moseley. Oke, next lagi. Mendeleev menyusun unsur-unsur dalam sistem periodik berdasarkan kenaikan apa? Oke, jadi ingat yang tadi ya saya sebutin sebelumnya, kalau Mendeleev itu dia menggolongkan unsur yaitu dan menjadi bagi jadi 2. Kalau golongan dia berdasarkan kemiripan sifat. Oke, sedangkan kalau ini dia menggolongkannya yaitu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Oke, kenaikan massa atom relatif. Tetapi kan kalau atom modern sekarang, sistem periodik modern sekarang itu kan kalau dia periodenya berdasarkan kenaikan nomor atom, ya kan? Kalau Mendeleev itu dia menunjukkan bahwa kalau disusun dalam satu periode, unsur-unsurnya itu karena kenaikan massa atom. Ternyata itu salah, ada yang salah. Ternyata diperbaiki oleh Moseley. Sekarang yang tabel periodik yang kita gunakan adalah yang punya Moseley. Jadi ini jawabnya adalah yang A. Oke, kalau nomor atom itu bukan ya, karena ini udah perbaikan dari Moseley. Ini yang diminta adalah Mendeleev. Next lagi, di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem periodik modern. Yang sekarang ya, yang kita pakai ya. Terdapat golongan unsur lantanida sama aktinida, ini benar ya. Jadi lantanida ini adalah unsur transisi. Jadi transisi itu ada 2, ada transisi dalam sama luar. Jadi kalau teman-teman perhatiin tabel periodiknya, lantanida sama aktinida ini yang ada 2 nih di bawah, paling bawah. Oke.
Terdapat 8 periode. Ini salah, karena periode itu cuma sampai 7. Jadi jawabnya ini yang ini. Terdapat peluang transisi luar sama dalam, benar. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Iya, benar ya. Kenaikan nomor atom itu kalau periodenya. Unsur transisi ditandai dengan golongan B. Oke, benar. Nih, jadi jawab yang salah itu adalah yang B. Oke, jadi golongan itu baik dia A atau dia B. Oke, itu dia golongannya sampai 8, 8A sampai 8B, sedangkan kalau periodenya itu cuma sampai 7. Ya. Lagi, dalam sistem periodik bentuk panjang, unsur transisi terletak antara golongan. Oke, transisi itu berarti yang menjorok ke bawah. Itu adalah jawabnya yang ini. Dia antara 2A sama 3A. Nih, D. Oke, jadi kalau kita buat ya, ini 1, ini 2, ini ke bawah. Terus lanjut lagi nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, sampai seterusnya ini 8. Ini semuanya A. Sedangkan yang paling bawah ini adalah yang B. Gitu. Jadi dia diapit oleh golongan 2A sama 3A. Oke, jadi jawabnya adalah yang D ya. Next lagi. Unsur yang terletak dalam satu periode. Ini dia. Memiliki apa yang sama kalau dalam satu periode yang dalam satu lurus ya. Elektron valensi yang sama, salah. Ini adalah terdapat pada satu golongan. Ini dia. Jumlah kulitnya sama. Oke, jadi kalau kita buat konfigurasi kulit, ini dia jumlah kulitnya sama, maksudnya kulit yang terisi itu dia sama. Jadi kalau misalnya dia periode kedua, berarti elektron yang terisi di dalam kulit itu cuma ada 2 kulit yang digunakan. Oke, gitu. Oke, sifat yang sama, bukan, ini sama dengan ini, itu dalam satu periode. Konfigurasi elektron yang sama, salah, tidak ada unsur yang memiliki nggak ada unsur yang memiliki konfigurasi elektron yang sama, nggak ada. Jumlah elektronnya sama, juga tidak ada unsur yang memiliki jumlah elektron yang sama. Oke? Next lagi. Unsur-unsur dalam satu golongan. Oke, kalau tadi dalam satu periode, ini satu golongan. Berarti memiliki, apa tadi? Pinter. Memiliki ini. Elektron valensinya sama. Jadi elektron valensi itu sama juga dengan golongannya. Oke, jadi kalau dia elektron valensi berarti elektron paling terluar ya. Jadi elektron paling terluar itu menunjukkan dia terdapat pada golongan keberapa. Oke, konfigurasi sama, salah. Sifat fisika salah. Ini seharusnya kalau benar dia sifat kimianya sama, memiliki sifat keberipaan yang sama. Jumlah kulit sama, ini dalam satu periode ya. Oke, wujudnya sama, bukan. Jadi A jawabnya. Next lagi. Atom-atom unsur tersebut mempunyai 16 elektron. Atom yang memiliki sifat-sifat yang mirip. Oke, ingat kalau sifat yang mirip berarti terletak dalam satu golongan yang sama. Atau elektron valensinya sama. Berarti kita harus buat konfigurasinya. Kalau dia 16, berarti di golongan berapa nih? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nih, berarti elektron valensinya 6. Kalau 2 ke 10, di 1s2, 2s2, 2p, berapa nih? 6. Nih, sp, berarti elektron valensinya 8. Bukan. Kalau dia x24, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Keluarnya S sama D. Nah, ini dua golongan 6B. Oke, ini A, ini A. Ini juga salah. Kalau 34, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini 10, 20, 3D-nya 10, 30, berarti 4p, berapa tadi? 4p6. Ini terakhirnya SP, berarti ini golongan 6A. Ketemu. Jadi jawabnya adalah ini sama kan? Nah, ini. Jadi ingat, kalau dia memiliki kemiripan sifat yang sama, itu kalau golongan atau elektrovalensinya sama. Next lagi. Ion X2+ memiliki konfigurasi elektronnya seperti ini. Oke, ditanya unsur X itu berada pada golongan berapa. Oke, nih, dalam keadaan X2+, konfigurasinya seperti ini.
Oke, teman-teman ingat, arti 2+ itu berarti dia melepaskan elektron. Oke, ini dia jumlah elektronnya setelah dia dilepaskan. Berarti kita cari yang netralnya. Berarti kita tambah jumlah elektronnya. Jadi kita masukin elektron yang dilepasin tadi, ya kan? 3P ini berarti 4s2. Berarti ini terakhirnya 4s, berarti ini golongannya, nih, golongan 2. Ini A ya, karena terakhirnya S. Periodenya, nih, angka depannya, periode 4. Golongan 2, periode 4. Oke, ini dia, B. Next lagi, dari antara pernyataan berikut, yang bukan merupakan sifat unsur-unsur dalam satu golongan, dari atas ke bawah. Oke. Jari-jari atom semakin besar, oke, ini benar. Energi ionisasi semakin kecil, ini juga benar. Afinitas elektron semakin kecil, benar. Keelektronegatifannya semakin kecil, benar. Ini dia. Sifat logam itu semakin ke bawah dia semakin besar. Oke, kenapa? Gini ya, kan karena logam itu kan identik karena dia semakin mudah melepaskan elektron, ya kan? Kalau unsur itu dari atas ke bawah, itu dia memiliki energi ionisasinya kecil, karena jaraknya besar atau jari-jarinya besar, ya kan? Sehingga nanti jarak dari inti, nih, ya kan, misalnya di elektron sini, ke kulit terluarnya kan jauh, sehingga untuk melepaskannya dia lebih mudah. Oke, jadi semakin mudah elektron itu melepaskan elektron, berarti sifat logamnya itu semakin bertambah. Saya, next lagi. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat non-logamnya bertambah. Oke, ini benar ya. Karena kan misalnya nih, ini golongan 1, ke sini golongan 7. Jadi, kalau non-logam itu kan semakin mudah menangkap elektron. Ya kan? Berarti 7 semakin mudah dong. Berarti dari kiri ke kanan, sifat logamnya itu bertambah, non-logamnya. Sedangkan sifat logamnya itu berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atomnya bertambah. Jelas ya? Ya kan? Karena ingat dalam satu periode itu jadi susun karena kenaikan nomor atomnya. Ini benar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, massa atomnya bertambah. Juga benar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, oke, sifat logamnya bertambah. Benar tadi ya? Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya bertambah. Ini salah. Karena kan ingat, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Jadi misalnya ini inti, di sini ada elektron, ya kan? Ini jaraknya jauh. Berarti untuk melepaskan yang paling luar ini dia mudah dong. Jadi dia nggak butuh energi yang besar. Karena ikatannya atau gaya tarik dari inti ke kulit terluarnya itu lemah. Oke, jadi ini salah. Next lagi. Jika nomor atom unsur-unsur dalam satu golongan makin kecil. Oke, ini kan golongan nih. Kalau ke bawah, ini kan nomor atom itu Z ya, itu semakin besar nomor atomnya. Yang ditanya kalau dia makin kecil, berarti yang ditanya itu dia posisinya yang ada di atas. Oke, apanya yang makin besar? Karena ditanya makin besar. Jari-jari atomnya katanya makin besar, salah, karena jari-jari atom semakin ke bawah dia semakin besar. Yang paling besarnya di bawah. Massa atomnya semakin besar juga salah, karena massa atom semakin ke bawah juga makin besar. Energi ionisasinya semakin besar. Oke, ini benar. Karena kan kalau energi ionisasi itu dari atas ke bawah, EI-nya itu semakin kecil. Berarti jawabnya adalah yang C. Kalau jumlah elektron valensinya makin besar, salah. Karena ingat, kalau dalam satu golongan diletakin karena memiliki jumlah elektron valensinya sama. Jadi itu nggak bakalan bertambah. Oke, sifat logamnya juga bertambah besar. Oke, tapi yang paling tepat itu kan yang tanya mana yang paling besar. Ini kan katanya yang paling besar itu kan tadi sifat logamnya ke bawah kan? Berarti di sini sifat logamnya berarti masih kecil dong. Itu yang benarnya adalah yang C karena yang diminta adalah yang besar. Next lagi, nih, ini hitungan ya. Di alam gallium terdapat, oke, ini untuk cari AR. Teman-teman pasti tahu di rumusnya nih, ya kan? Jadi AR itu sama dengan isotop yang pertama persen dikali isotop pertama ditambah persennya dikali isotop kedua per 100 dikali apa? Oke, kita langsung masuk rumus aja deh supaya teman-teman bisa langsung tahu nih. Oke. Nah, di sini kan ada dua isotopnya nih. Ada gallium
69 sama gallium 40%. Kita disuruh cari AR-nya. Jadi AR yang dicari berarti nih, masanya yang ini ya, masanya dikali persen. Berarti 69 per 100 dikali 60. Ditambah, nih 71 dikali, 70. I'm so sorry, I'm wrong. Ininya yang per 100. Jadi 71 dikali 40 per 100. Oke, jadi kalau ini kan jadi 6 per 10, 4 per 10. Ini yang akan kita kali berapa, itu yang harus kita rata-ratain kalau untuk mencari nilai massa atom relatifnya. Oke, jadi ingat itu dari isotop ya. Jadi kalau kita kali ya, 69 dikali 60, kita bagi aja langsung deh. Dibagi dengan 100 itu sama dengan 41,4. Oke, sedangkan kalau 71 dikali 40 itu dibagi dengan 100 sama dengan 28,4. Udah tinggal ditambahin aja, ya kan? Ditambah 41,4 sama dengan 69,8. Ini dia jawabnya. Oke, jadi untuk seperti ini kalau disuruh cari nilai AR-nya berapa, tinggal rata-ratain aja nilai isotopnya yang ada, kayak gitu. Jadi rumusnya yang tadi ini ya, bukan bagi persen. Jadi persennya dikali massa isotop 1 ditambah dengan persen dikali isotop 2, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia isotopnya lebih dari 2, tambahin aja semuanya, gitu. Next. Oke, ini yang diketahui kebalikan. Diketahuinya adalah massa atom relatifnya. Ditanya adalah kelimpahannya. Oke, persennya. Berarti sekarang kita buat pemisalan aja ya. Jadi X35 ini kita misalkan A, sedangkan X37 kita misalkan dia nih. Ini kan jumlahnya adalah 100 ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini A, berarti ini 100 dikurang A. Ya kan? Berarti kalau kita masukin, nih, tadi kan rumusnya gini. AR sama dengan persen dikali isotop 1 ditambah persen dikali isotop 2. Oke, kita masukin nilai AR-nya 35,5. Oke, ini ditanya persennya. Ini tadi kita misalkan dia A ya. Oke, ini dikali masukin nilainya, berarti ini kan A per 100 dong, karena kan persen. Ini berarti 35. Ingat ya, masanya yang ini. Nah, ditambah ini 100 dikurang A per 100 dikali 37. Supaya 100-nya hilang, ini semuanya dikali 100. Oke, baru kita kalikan, baru supaya hilang, komanya itu hilang. Jadi 35,5 dikali 100 kan menjadi 3.550. Ini coret ya kan? Berarti ini sama dengan A, ya kan? A, ini, sorry. Nih, ini kan gini. Nah, berarti ini 100-nya hilang, ini menjadi 35A. Oke, ini kan kalau kali ke dalam berarti 100 dikali ini berarti tambah 3700, ini dikurang 37A. Oke, berarti kita pindah rows aja. Ini dikurang ke depan. 3550 dikurang 37500 sama dengan 35A dikurang 37A. Ya kan? Berarti 3700 dikurang minus ya jadinya 3550 itu sama dengan 150, minus 150. Ini berarti minus 2A. Oke, minus-minusnya coret, berarti A-nya sama dengan 75. Udah ketemu. Berarti yang ini, yang X75-nya itu adalah 75%, sedangkan yang X37-nya adalah 25%. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal-soal ini. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu ya untuk nanti bisa mengerjakan soal-soal ujiannya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, demikian dulu. Jangan lupa ya, saya minta tolong di-subscribe dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman kita yang lainnya. Demikian dulu, terima kasih.